yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan pembahasan, yaitu masalah pembelajaran mendalam, yaitu tentang bagaimana cara kita menyusun modul ajar atau RPM dan bagaimana cara mengimplementasikannya di dalam kelas kita masing-masing. Yang saya hormati pengurus KKG dan juga Bapak Ibu peserta kegiatan KKG kita pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke materi RPM atau modul ajar, saya mau tahu Bapak Ibu ada yang bawa RPP? Ibu perhatikan proses penyusunan perencanaan pembelajaran, karena nanti proses penyusunan perencanaan pembelajaran ini juga berkaitan dengan asesmen. Asesmen apa yang harus kita buat? Bapak Ibu, asesmen dalam pembelajaran mendalam ada asesmen apa saja Bapak Ibu? Asesmen formatif dan sumatif. Ada asesmen as learning, for learning, dan of learning. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian di dalam asesmen kita harus menggunakan C4, 5, dan 6. Jangan lagi memakai C1, C2, C3. Harus yang C4. Kenapa? Seperti yang dikatakan Bu Yatimah tadi, sudah masuk ke analisis. Kita akan masuk ke TKA itu tadi, harus memakai yang C4. C4 apa Bapak Ibu? Di dalam taksonomi belum? Menganalisis. C5 mengaplikasikan. C6 mencipta. Coba asesmen pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke praktek bagaimana cara membuat RPM, ada yang mau bertanya? Setelah itu nanti saya minta Bapak Ibu mengimplementasikannya. Media animasi, kan ada media animasi kan? Kalau secara nyata, kan harus dibelah dulu. Mana pencernaan lambungnya nah kita pakai animasi, ya kita pakai media animasi atau media yang ada gambar patung lambung itu, susun anak itu menyusun, misalnya mana lambung, susun di dalam organ tubuh tadi, seperti itu. Medianya kita menggunakan yang berbau IT, misalnya seperti dikatakan Bu Ana tadi, game, apalagi sudah ada ini ya, bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran mendalam. Kemudian masuk ke mitraan pembelajaran, ini juga merupakan salah satu dari apa Bapak Ibu? Kerangka pembelajaran. Bapak Ibu harus ingat, kalau pembelajaran mendalam itu Bapak Ibu ada 8, 3, 3, 4. Ya, itu intinya. Kemudian ditambahkan memuliakan. Ya, ini masuk ke apa? Ke prinsip apa? Apakah bermakna, berkesadaran, atau menggembirakan? Kalau prinsip menggembirakan itu bukan selamanya dari icebreaker. Kenapa dia dikatakan menggembirakan? Pembelajar itu menggembirakan mungkin karena divariasi dengan media-media pembelajaran yang menarik. Bapak Ibu ya. Masuk kegiatan inti. Nah, kegiatan inti itu yang tadi adalah memahami, mengaplikasi, merefleksi, itu merupakan apa? Pengalaman belajar. Ada memahami. Kita buat memahami. Orientasi pada masalah ini adalah ini apa modelnya? Orientasi pada masalah ini adalah merupakan model pembelajaran. Nah, di sini juga kita buat prinsip bermakna. Jadi, Bu, gimana Bu kita menentukan dia bermakna, berkesadaran, menggembirakan? Ya, ini dia. Guru menampilkan video singkat asesmen pembelajaran, asesmen awal, proses, asesmen akhir. Dalam pembelajaran mendalam tadi ada asesmen for learning, as learning, for learning, dan of learning, formatif dan sumatif. Nah, kita buat di sini. Nah, sampai dia asesmen, kemudian nanti ada ini apa ya? Lampirannya asesmen ini, rubrik ini,
segala macam rubrik DPR ada. Nah, sampai di sini dulu, sampai asesmen. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kedua kewargaan, 3 penawaran kritis, 4 kreativitas, 5 kolaborasi, 6 kemandirian, 7 kesehatan, 8 komunikasi. Mari kita wujudkan. Nah, kalau kira-kira Bapak Ibu lupa apa itu DPR, nyanyikan aja biar ingat, Bapak Ibu ya. Kemudian 8 DPR, 3 prinsip pembelajaran mendalam, singkat aja BBM. Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Jabat ingat Bapak Ibu ya. Kemudian 3 pengalaman belajar, memahami, mengaplikasikan, merefleksikan. Inilah intinya di pengalaman belajar. Karena di situ kita buat nanti DPR-nya, prinsip pembelajarannya. Kemudian lanjut ke 4 kerangka pembelajaran, praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemudian pemanfaatan digital dan kemitraan. Nah, aman kan Bapak Ibu? Kita ingat aja seperti itu, 8, 3, 3, 4. Itu adalah kerangka dari PPM, pembelajaran mendalam atau deep learning. Dan Bapak Ibu, kemudian nanti yang ini, kerangka PM ini kita integrasikan, kita terapkan di dalam modul ajar yang kita sebut dengan rencana pembelajaran mendalam. Prinsip pembelajaran DPR tertera nanti itu di pengalaman belajar, memahami